Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam. For illegal reason, I don't know where you live. Selamat datang di podcast KPS TV. Podcast ini merupakan salah satu program sekolah yang baru dilakukan untuk mengenal para siswa-siswinya. Seperti peribahasa yang kalian dengar, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Balkis Amira Miraji. Dan saya Sayhan Kurnia Rahman, sulistya sekaligus host di podcast perdana KPS TV. Tema podcast hari ini adalah mengoptimalisasi prestasi dan organisasi bersama 94. Kenapa kita memilih tema ini? Karena banyak siswa atau siswi yang hanya mementingkan prestasi atau bahkan hanya fokus dalam berorganisasi. Tidak jarang yang berprestasi hanya mementingkan meraih prestasi dan mengabaikan pentingnya memiliki teman. Padahal manusia adalah makhluk sosial yang pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri. Dan tidak jarang juga siswa-siswi yang berorganisasi lalai akan tugasnya karena kesulitan untuk stabil dalam pelajaran akibat kesibukannya yang padat dalam berorganisasi dan kurangnya time management dan mengganggu poin prestasi itu sendiri. Maka dari itu, tujuan dari podcast kali ini adalah bagaimana kita dapat balance dalam mendapatkan prestasi baik akademik maupun non-akademik dan tetap bersosialisasi dengan cara berorganisasi. We are here with our sources today who are our own classmate. Halo. Podcast kali ini dibagi menjadi dua segmen. Yang pertama ada segmen organisasi dan yang kedua ada segmen prestasi. Nah, yang prestasi ini juga dibagi menjadi akademik dan non-akademik. Pertama-tama mari kita ke segmen organisasi bersama Kak Izan dan Kak Deandra nih, kakak-kakak kita. Ada di segmen pertama yaitu segmen organisasi bersama Deandra Nibrasya Akila sebagai Wakil Ketua OSIS pada dulunya ya. Sekarang saya menjabat sebagai steering komite setelah lepas jabatan. Dan saya Izan Aben Zulfahmi dan dulunya menjabat sebagai Ketua OSIS dan sekarang juga menjabat sebagai steering komite. Bagaimana nih kabar kalian berdua? Sehat atau gimana? Kebetulan dari aku masih agak sakit ya, belum pulih sepenuhnya ya. tapi tetap mengabdi untuk 94 lah. Iya betul. Keren banget Izan. Kalau aku alhamdulillah baik. Baik, mari kita mulai ke pertanyaan pertama. Siap. Kenapa kalian memilih buat masuk OSIS? Mungkin dari aku ya, mungkin dari SD sudah melihat kalau wah jadi OSIS tuh kayaknya keren banget gitu. Benar. Kayak wow gitu kalau jadi kakak OSIS. Iya, benar-benar. Kayak panutan banget gitu ya. Betul. Akhirnya pas SMP udah ada OSIS nih, ada pendaftaran dan akhirnya jadi peluang lumayan daftar lah. aja gitu. Iya benar, aku juga setuju sih. Dulu pas SD, apalagi pas liatin kakak kelas zaman dulu gitu kan kayak wah keren banget nih, kayaknya mereka sibuk banget gitu. Tapi aku dari dulu tuh penasaran gimana mereka itu bisa ngejaga waktunya gitu loh. Mereka belajar, mereka berorganisasi, tapi bahkan ada juga yang menang sana sini, lomba sana sini, dan menurut aku itu keren banget, betul nggak sih? Bener dari banget. situ saya termotivasi untuk juga menjadi bagian dari OSIS. Ya, betul. selama menjabat di OSIS, kalian hasil kontribusi kalian kepada sekolah itu apa aja? Banyak ya. Kita mulai dari kita membuat event-event, membuat poster perayaan hari-hari besar keagamaan, hari-hari besar nasional, dan juga kita membuat stage offline pertama kali meskipun ditayangkannya secara online. Iya. Tapi ya banyak banget lah. Yang nggak bisa kita sebutin satu-satu. Jadi fun fact nih ya, di periode kita ini, periode berapa? 2021, 2022. Sampai 22. Iya. Nah, itu pada periode kita ini kita dapat pengalaman untuk ngurus OSIS secara online dan offline. Jadi kita ngerasain dua-duanya tuh. Jadi kita ngerasain gimana kita harus bikin video atau lewat online, lewat Zoom, kita sebagai OSIS di situ ngasih materi atau apa segala macem. Gak cuma OSIS loh ya, organisasi, jadi banyak banget. Nah, tapi kita juga dapat offline di mana kita sempat stage sekitar 3 kali ya kalau nggak salah. Iya, 3 kali. Yang pertama itu full online, saya dulu sebagai MC dan ini notulen ya waktu itu ya? Iya, notulen waktu itu. Saya sebagai MC bersama rekan MC saya, di sini juga MC juga waktu itu, MC sejati. Dan yang kedua itu sudah semi-semi awalnya, tapi tetap ditayangkan secara YouTube juga. Nah, yang ketiga nih, full offline. Tapi kalau misalnya kalian mau nonton stage
di YouTube KPS TV juga ada. Betul. Kelanjutan lagi kontribusi kita tuh banyak banget jadi panitia, dan yang paling kita inget tuh jadi proyek-proyek gitu lah ya. Iya betul. Kita Jadi, sering banget di-spend karena apa? Karena proyek. Karena proyek kita ngerjain Ya, video-video. betul. Terus pada saat online masih teman-teman kita pada online kita ke sekolah buat bikin video. Ada keseruannya Salah sendiri ya, satunya jadi sama nggak Saihan garing-garing juga. banget. Iya betul. Dan ada Rado yang ada di belakang kamera situ. Dimension nih. Iya, betul. Ya jadi kita walaupun online kita sering banget ke sekolah yang Ya, namanya entah itu kita maparin materi, kita bikin proyek. Jadi banyak banget kalau kalian cek YouTube OSIS itu banyak banget di situ proyek-proyek yang udah kita jalani. Apalagi Instagram juga, jangan lupa follow. Pasti seru banget ya. Ini gini, kalian kangen nggak masa-masa menjabat? Kalau untuk kangen sih ada kangennya ada enggaknya. Ya, Kalau betul. kangennya sih menurut aku sih lebih ke kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan itu jadi lebih banyak kegiatan, jadi nggak waktu kosong kita tuh lebih berguna lah daripada kalau nggak ngapa-ngapain cuma main HP doang. Sebenarnya nggak ngaruh juga sih kita lepas jabatan sama Karena dia- masih di jabatan. Sudah kita kayak OSIS abadi gitu ya. Soalnya apa ya, kita walaupun udah lepas jabatan terkadang masih sering aja gitu disuruh kayak misal wawancara atau apa ya gitu. Bener-bener banget. Panitia juga masih ya waktu itu terakhir masih. kali kita kelas meeting. Pak. Bisa jadi nanti nih stage, waduh. Mungkin masih ada kita mungkin. Iya. Silakan ditunggu. Jangan lupa datang. Nah, seperti yang diceritakan sama Izan sama Dara kan ya, pasti sibuk banget itu banyak kegiatan. Nah, cara kalian manage waktunya tuh gimana? Ayo, Jan. Kebetulan sih aku nggak ada cara khusus untuk manage waktu ya. Nggak ada cara khususnya, jadi Sekte jalanin aja. iya jalanin aja. Iya, Kalau kalau ada kegiatan mendadak ya bisa aja gitu. Jadi ya sebenarnya kita itu di OSIS emang dilatih sama Pak Indra juga untuk memiliki 4 quarter time management itu ya. Iya, betul. Sama rekan-rekan OSIS kita juga, kan kita waktu itu berempat. Ya, jadi kita diajarin yang mana yang penting dulu, yang penting mendadak, yang penting tapi tidak terlalu gimana ya? Tidak terlalu urgent. Ya, tidak terlalu urgent dan sebagainya, 4 itu pokoknya. Tetapi karena banyak program-program yang kan kita punya ya namanya program tersusun gitu ya. Iya, betul. Tapi kita juga punya program dadakan yang disuruh yang diamanahkan dari sekolah untuk kita. Misal besok tiba-tiba ada apa tuh? Tiba-tiba disuruh MC atau apa gitu. Besok ada acara ini, atau contoh kecilnya aja lah ya. Upacara kan kadang suka H-1 atau Acara gimana bendera gitu. atau kita bikin video di mana aja. Ya, apalagi kan kita seneng banget namanya bikin project. Nah itu makanya kalian itu kalau masuk OSIS baiknya tuh paslonnya itu udah plek nempel gitu, udah deket, soalnya biar kalian ngerjainnya itu juga enjoy. Jadi kalau misalnya project nggak suntuk gitu ya Iya, kan? betul. Karena kalau misalnya nggak enjoy, Jadi chemistry itu penting, betul. ya betul. Kalau nggak ada chemistry kan jadinya ntar berantem Kaku, atau gimana. iya. Kaku. Berantem itu sih wajar sih, tapi Iya, kan berantemnya beda gitu. Iya. Ya. Nah, selain mengurus organisasi, kalian juga ngapain aja ya? Kan pasti ada kegiatan yang lain tuh. Oh iya tadi ya belum terjawab tadi ya. Kalau untuk kegiatan lain sih kebetulan aku juga main basket ya. Jadi dalam seminggu itu aku mungkin 3-4 kali latihan basket di luar sekolah, dan untuk di sekolah sekali latihan. Kalau saya sendiri suka banget namanya ikutin lomba-lomba, apalagi LKTI. Mungkin nanti kita bakal ketemu di segmen akademik. Nanti saya cerita banyak di situ pokoknya. Tapi ya ini masih berhubungan sama time management tadi ya. Yang penting menurut saya sih selama kita enjoy ngerjainnya, jadi kita nggak terlalu tertekan. Jadi kita bisa terbagi sendiri waktunya. Karena saya lumayan yang cara kerjanya itu spontan gitu. Jadi misal saya harus ngelakuin ini, oke, saya lakukan sekarang dan gitu. Jadi nggak begitu yang terlalu teratur, kan biasanya ada tuh yang benar-benar teratur banget. Jam segini saya begini, jam segini saya begini. Itu gitu. jadi terlalu kaku sih. Iya. Jadi saya lebih ke ya gimana? Sebenarnya nggak baik juga sih kalau misalnya kita berantakan gini, jadwalnya bisa terjadi apa segala macam. Tapi itu nggak apa-apa selama kalian ya juga masih bisa masih bisa menjalaninya. stabil dalam ngerjain hal-hal itu semua. Ya, betul, itu sih kurang lebih. Benefit yang kalian dapatkan setelah mengikuti OSIS. Nah, Untuk benefit ini mungkin saya baru rasakan setelah
selesai menjabat sebagai OSIS ya, Iya. mungkin benefitnya tuh kayak misalnya kita jadi tahu bagaimana situasi pada saat kita menjalankan sebuah event atau kita menjadi sebuah panitia, karena jika kita tidak menjadi panitia itu kita nggak tahu bagaimana susahnya, gitu bagaimana ribetnya, ada kejadian yang mendadak, misalnya tiba-tiba hujan atau tiba-tiba ada sound system yang nggak bisa benar. Di situ kita belajar gimana cara kita bekerja sama untuk mendapatkan kesuksesan dalam acara tersebut. Iya benar. Kan? Dan untuk menyelesaikan masalah yang tiba-tiba terjadi. Gitu. Iya. Gitu sih. Selain itu ya benar tadi pengalaman itu. Mungkin dulu adik-adik semua di sana yang menonton atau mungkin saya sendiri ya dulu tuh mikir kayak, wah ini ngapain sih OSISnya kok kayak nggak kerja gini sih, kayak cuman poster doang nih, gitu-gitu. Itu tuh sebenarnya pikiran dulu ya. Kalau sekarang saya jadi ngerti gitu loh. Mungkin nanti kalau misalnya jadi inti OSIS atau jadi OSISnya atau jadi anggotanya, apalagi IT dan segala macam yang berhubungan dengan poster-poster, video, dan pokoknya working in OSIS gitu, itu kalian bakal ngerti banget kenapa banyak ya pokoknya kan gimana ya, OSIS itu kan dari misal 4 inti aja nih ya, yang deket dulu aja soalnya yang kita pengalaman gitu ya. Itu kan pada punya masing-masing lah gitu urusan gitu ya, jadinya ya kadang suka begitu. Nah dari situlah kita belajar nih gimana caranya kita bisa backup satu sama lain, karena kan seperti hal kecilnya aja tuh kayak misal sakit nih, dia sakit baru dia harus ngisi acara di tempat A, atau dia harus sebenarnya wawancara di sini, atau harus pokoknya sebagai ketua lah opening atau apa segala. Nah dari situ wakilnya saya menggantikan, replace dia, ataupun kalau misalnya bagian saya tapi saya lagi nggak ada, itu bagiannya dia. Jadi kita harus saling melengkapi ya, nggak bisa kerja sendiri namanya OSIS, jadi harus kayak kerja tadi semuanya. Kan di opening tuh bilang manusia itu makhluk sosial, jadi nggak bisa namanya kita hidup sendiri. Sepotensial apapun kita pasti membutuhkan orang lain. Dan kerja bareng-bareng, kerja kelompok tuh lebih seru loh, lebih kalian dapat momennya dan segala macam lah pokoknya. Setuju nggak? Bener, setuju banget. Ini pengalamannya. Nah, tadi kan sempat di-mention ada acara stage selanjutnya tuh. Ya. Nah, selain itu ada nggak kegiatan yang mendatang? Wah, kita kan sekarang sebagai steering komite ya. Kita alhamdulillah sekarang udah ada OSIS baru di jabatan 2022-2023. Mereka yang merencanakan di situ, tapi biasanya masih dibantu-bantu oleh kita ya. Jadi kayak misal butuh saran atau apa masih bisa ngomong ke kita. Ya, jadi mungkin kalau misalnya mereka butuh bantuan atau apa, mereka pasti ngomongin betul. Kita. Misal sekecil izin sama guru-guru atau bikin-bikin proyek atau wawancara-wawancara gitu sama kita juga bisa. Betul. Karena kita bersedia untuk memberikan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan pada saat kita menjabat ya. Jadi kalau menjawab event itu sendiri, yang baru saya tahu sih stage ya, sama mungkin kelas meeting yang akan mendatang. Tapi apakah kita sudah lulus? Iya. Kemungkinan kita sudah lulus ya. Iya. Tapi kita tetap bisa membantu. Jadi karena why not? Acara terdekatnya ya, stage yang ada di bulan Februari. Betul. Tips menjadi OSIS yang baik dong kakak. Kak Izan. OSIS. Tips untuk menjadi OSIS yang baik. Yang pasti yang pertama harus ingat ya. Iya. Kita masuk OSIS ini bukan buat apa ya? Ya mungkin keren-kerenan lah ya orang-orang bilang. Ya mungkin pas awal kita masih kayak wah buat keren-kerenan doang, tapi pas kita udah ngerti, masuk ke OSISnya mungkin kita udah ngerti gitu. Wah jadi OSIS ini ternyata berperan bagi sekolah, membawa nama sekolah juga. Dan tipsnya untuk menjadi OSIS yang baik, tidak boleh kerja sendiri, kita harus kerja sama, jangan egois, jangan memikirkan diri sendiri aja, karena kalau mikirin diri sendiri itu susah. Ya sebenarnya kunci dari OSISnya sendiri kan depannya organisasi tuh. Organisasi tuh nggak mungkin dong bisa dikerjain sendiri. Kalau sendiri kecuali organisasi Deandra doang gitu, nggak bisa dong, nggak bisa. Makanya jadi kuncinya itu adalah salah satunya bisa bekerja sama dan bisa bekerja sama secara kompak. Iya benar. Walaupun ada side-side-nya tadi itu, pertama kita harus niat dulu, habis itu kita ya kerja dengan baik lah, memberikan yang baik untuk sekolah, ya mengaktifkan OSISnya gitu loh. Jadi OSISnya ini bakal dikenal, bakal nyala lah gitu selamanya. Walaupun kalian mungkin udah lulus atau apa segala nanti ya, mungkin wah Kak Izan tuh dulu sama Kak Deandra keren banget jadi OSIS di sini. Nah, mungkin banyak tuh omongan-omongan kayak gitu kalau misalnya kalian menjadi OSIS yang baik.
Betul banget. Gitu sih kurang lebih. Kita kan juga pengalamannya ya di situ-situ aja ya, satu periode. Saya satu periode. Ini 2 periode. Buat Izan buat 3 periode. Tidak mau istirahat. 2 periode itu cukup banget sebenarnya. Oh iya Kak. Nah, kalau boleh nanya, peran orang tua untuk membantu prestasi atau ada nggak tuntutan dari orang tua harus juara 1? Oh, kalau misalnya peran orang tua untuk prestasi yang pasti ada ya. Karena ya pasti kalau kita sudah suka di bidang kita, pastinya kita butuh support dari orang tua. Yang nggak mungkin kita sendiri, kecuali kita punya duit banyak. Pasti itu pun pasti dari orang tua ya. Iya benar. Peranan orang tua penting banget buat support kita di prestasi. Sekecil peran udah ngelahirin aja itu pasti ada perannya gitu loh. Iya benar. Jadi peran orang tua. Sama tadi apa tuh satu lagi? Tuntutan dari orang tua harus juara 1? Nggak ada. Kebetulan alhamdulillah we're lucky, nggak. Jadi yang penting mah baik-baik, jadi orang baik-baik, nggak ngapa-ngapain ya, pokoknya gitu deh. Yang penting mau aktif atau enggak juga terserah kalau orang tua aku mah. Yang penting ya itu jadi orang yang baik. Jangan ngerugiin orang aja sih. Nggak mesti juara 1 nggak. Jadi bermanfaat bagi orang lain, itu yang selalu dikatain sama orang tua aku. Tapi itu sendiri jadi buah motivasi sih buat aku untuk ya bisa membanggakan mereka gitu. Gimana caranya bisa aku ngebanggain mereka tuh. Jadi itu munculnya dari diri sendiri karena support orang tua tadi. Apresiasi juga penting dari orang tua. Nah, sebelum selesai nih ya, pertanyaan terakhir, ada nggak kata-kata motivasi atau penyemangat gitu buat nonton adik-adik? Untuk kata-kata penyemangat ya, apa ya, mungkin Diandra. Jadi kalau dari kami itu pantang menyerah ya. Karena namanya organisasi itu nggak ada yang namanya mulus-mulus aja. Jadi pasti ada masalahnya itu pasti. Gundukannya, iya, ada betul. halangannya. Kayak jalan aja lah. Orang yang nggak suka pasti ada. Iya benar banget. Ada pasti. Iya, dari proyek-proyek atau apa namanya? Program-program lah ya namanya. Yang kalian jalanin itu atau video-video yang kalian bikin itu nggak semua orang bakal suka. Itu kalian harus ingat dulu di dalam pikiran kalian. Tapi jangan bikin itu jadi hambatan buat kalian nggak mau maju, nggak mau tampil, nggak mau jadi OSIS, nggak mau jadi nggak usah. Jadi sedikit hiraukan tapi didengarkan. Jadi bukan berarti kita langsung overthinking sampai malam, nggak, aduh gimana nih, aku kayaknya besok nggak masuk deh. Aku nggak bisa nih, ribet nih. Kenapa aku dikatain itu? Jangan sampai begitu. Karena di setiap organisasi, nggak cuma organisasi, bahkan hidupan pasti nggak mulus-mulus aja dong. Iya, makanya. Orang yang ketawa-ketawa aja juga tuh belum berarti dia bukan berarti dia bahagia terus. Iya, pasti ada masalah dalam hidupnya sendiri. Begitu juga dengan organisasi. Jadi kalian tuh jangan pernah namanya menyerah dalam berorganisasi, dalam kehidupan gitu. Karena ya apa ya? Jadi ya kalau misalnya ada yang ngehujat atau ada yang head comment nih, nggak usah terlalu dikeruin lah. Iya, bener. Soalnya itu salah satu kunci kita juga ya. Kalau misalnya kita dengerin head comment mungkin udah keluar nih. Iya, udah nggak kita nggak mungkin jalan. Iya, itu apa ya namanya? Kayak ya semacam proses menuju kesuksesan juga. Iya. Kesuksesan organisasinya misalnya, yang terdekat lah gitu. Mungkin kedepannya kalian, tadi tambahan untuk apa ya? Benefits ya tadi. Itu kalian public speaking juga dapat banget gara-gara OSIS. Jadi misalnya dulu yang kalau ngomong di depan orang tuh jadi gagu-gagu atau apa segala, jadi ketakutan, nunduk, enggak. Jadi kalau misalnya OSIS tuh karena kalian apa ya dibiasakan untuk ngomong depan orang. Dibiasakan gitu. Bahkan diharuskan lah. Diharuskan untuk ngomong di depan banyak orang, di depan teman-teman kita sendiri lah. Gitu sih. Iya, dari awal teman-teman sendiri. Kadang kalau misalnya OSISnya emang aktif keluar, ngasih ke sekolah lain. Iya, gitu ke sekolah lain kita sekolah juga lain, pernah. Jadi ya yang penting percaya diri itu kunci. Iya, benar banget. Dan jangan menyerah. Sip. Makasih banget ini buat Kak Izan, aman. Kita mah apa ya? Kita mah nggak ada berat hati sama sekali buat sharing. Jadi kalau misalnya mau DM pun boleh. Aku sering balas-balasin DM. Kak Diandra gimana caranya masuk OSIS? Tinggal masuk. Tinggal daftar aja. Iya. Tinggal daftar aja, bener loh. Tinggal daftar aja. Yang penting tuh nanti kalian masukin visi misi yang bagus, berniat untuk memajukan sekolah, memajukan OSIS. Itu guru-guru
anak-anak kita semua, apa OSIS kakak-kakaknya itu pada seneng kalau misalnya lihat kalian kayak gitu. Coba siapa yang nggak mau sekolahnya maju, nggak mau OSISnya maju? Iya, makanya jadi bagi yang mau masuk OSIS tuh nggak usah takut. Nggak usah takut, nggak usah minder kayak wah ntar nanti aku di OSIS gimana nih, nggak ada ide buat bikin. Iya kan ada temen-temennya. Iya, itu gunanya kita jadi OSIS itu nggak mikirin sendiri gitu. Jadi ada teman-teman yang bantu pasti ada. Misal kayak apa ya waktu itu program kerja yang guru, inget nggak guru nasional, hari guru nasional itu waktu itu ada yang kepikiran mau ini. Di sini kita juga belajar gimana kita menyatukan pendapat nanti untuk ke depannya gitu. Misal kita kerja, jadi kita udah pernah tuh gini caranya menyatukan pendapat. Jadi kalian pendapat A, pendapat B itu dibuat jadi satu pendapat jadi pendapat C. Jadi masing-masing sama-sama punya benefits. Ya, bener banget. Masing-masing. Dan tiap pendapat jadi kita tahu banyak. Wah, yang pendapat ini ada plus minusnya apa, pendapat ini plus minusnya apa. Jadi kita bisa buat milih. jadi plus minus jadi plus. Kita jadi tahu gitu mana yang paling bagus gitu. Iya, betul. Gitu sih. Kurang lebih begitu sih. Nah, sekian dari segmen kali ini ya. Ya, terima kasih. Tadi kan sudah ada segmen organisasi kan ya. Nah, selanjutnya adalah segmen prestasi bidang akademik. Ini ada Diandra di tengah. Nah, ini ada dua cowok ini, kalau boleh kenal namanya siapa ya? Saya editornya. Oh, nama aku Fabian. Yeah. Nama saya Liam. Nah, oke. Nah, kalian ini punya pelajaran favorit enggak? Kalau nggak fisika ya matematika. Nah, kalau aku ya fisika sih sebenarnya, tapi kalau misalnya untuk perlombaan gitu-gitu lebih suka kayak bidang LKTI atau apa segala macam gitu deh. Kalau Liam Ya gimana? jujurnya saya nggak ada pelajaran kesukaan gitu. Semua bidang ya sebenarnya ya. Ya enggak, cuman ya saya paling kan kalau Liam. ditanyain yang paling saya mau lakukan itu ya paling biologi lah ya. Oke. awal mula kalian tertarik dengan pelajaran tersebut apa ya? Fisika aku sih awalnya karena ya ada hitung-hitungan kayak rumusnya gitu, jadi sih seru. Kalau belajar ya seneng, seru. Diandra? Kayak tertarik gitu. Tanyanya apa tadi? Awal mula kalian tertarik dengan pelajaran? Oh, ini aku langsung ngomongin ke bidang LKTI-nya aja ya, karena menurut aku menarik gitu. Menurut aku sendiri kalau misalnya ngetik-ngetik gitu sambil kayak ngebayangin materi-materi yang kita bikin gitu di dalam LKTI itu tuh kayaknya satisfying aja gitu bentuknya, kayak ngetik-ngetik di waktu luang tentang latar belakangnya, bab 1, bab 2 itu menurut saya kayak seru aja gitu. Ya sih. Lah kenapa giliran saya ngomong semuanya ketawa gitu loh. Kalau aku sih ya, kalau biologi itu ya dulu gara-gara pas masih kecil aku sering baca dikasih buku-buku biologi sama orang tua aku gitu ya. Akhirnya ya walaupun bukan biologi kayak biologi SMP SD gitu enggak, tapi masih kayak ya tahu aja gitu loh. Jadi seneng akhirnya gara-gara sering baca. Baik, kalau belajar itu kan harus fokus. Nah, kalian punya tips and tricks nggak buat ya gitu fokus? Kalau saya sih jujur kalau buat tanya cara buat fokus menurut pendapatku, fokus itu relatif ya. Jadi orang-orang ini pada mikir belajar itu harus fokus, dan sebenarnya saya bilang enggak sih. Sebenarnya kalau kamu belajar nggak fokus tapi tetap ada aja tipe-tipe orang yang enjoy. Iya, yang penting kamu seneng belajar, walaupun seneng tentang materi yang kamu belajarin itu tuh, dan walaupun kamu nggak fokus kamu pasti ada yang masuk gitu loh. Jadi kalau saya ditanya cara buat fokus, tips and trick gitu nggak perlu sebenarnya, yang penting kamu enjoy aja belajarnya dan itu pasti masuk. Apalagi kalau misalnya itu dalam bidang kita sendiri gitu. Iya. Misalnya Kamu suka kayak dia pelajarannya. tadi fisika, aku fisika juga sebenarnya, KTI gitu-gitu. Kamu apa tadi biologi. Itu kalau misalnya kita udah senang sama pelajarannya, kita belajar sendiri nggak perlu disuruh. Iya. Karena udah enjoy aja. Jadi ngerangkum tuh kayak seneng aja gitu. Iya. Enjoy. Kalau aku sendiri gimana fokus ya? Sebenarnya kalau misalnya ngomongin ke fokusnya, tapi sebenarnya tadi bener bilang Liam tadi, yang penting enjoy aja. Tapi kalau ngomongin fokusnya, sebenarnya biasanya yang aku lakuin itu aku cari waktu luang atau waktu yang bener-bener aku nggak ngapa-ngapain, aku kosongin waktu itu, fokus buat aku bikin LKTI atau karya ilmiah remaja gitu deh. Aku ngetik di situ, bisa sambil dengerin lagu. Aku nggak megang handphone sama sekali, cuman fokus dengan laptop atau iPad device yang aku ada. Aku ketik di situ latar belakang dari ininya gimana. Misal contoh apa tuh Northern ya, kita bikin website tentang Northern gitu, itu
bisa dilihat di sekitaran SMP Nasional KPS, ada barcode yang tersedia, bisa di QR code yang tersedia bisa di scan, dan itu ya seru aja bikinnya. Dari mulai bikin websitenya, bikin karya tulisnya, bikin LKTI-nya, itu seru. Jadi yang penting fokusnya itu kita cuman apa ya namanya, kalau aku tuh yang penting udah sebenarnya HP itu terkadang disingkirin dulu, yang penting kita ngerjain satu, fokus, udah diem dah gitu sih kurang lebih. Karena sebenarnya suka-suka aja sih ngerjainnya, yang penting punya waktu luang, gak gitu sibuk, jadi nggak ribet-ribet. Jadi pokoknya apalagi kalau misalnya deadline dikit tuh, deadline mepet, yang penting ada waktu luang sejam selesai bisa. Itu kalau Fabian gimana tuh? Kalau aku sih mirip-mirip kayak Diandra ya. Dia mirip aku. Enggak, maksudnya cara fokusnya mirip Diandra. Paling cari waktu luang yang bener-bener luang, nggak ada distraction. Terus HP juga singkirin karena banyak sosmed tuh di HP ya kan. Biar nggak terganggu gitu ya. Notif temen dimatiin dulu gitu. Udah deh, bisa fokus. Nah, orang itu kan masing-masing cara belajarnya berbeda. Kalian itu teknik belajarnya gimana ya? Misalnya audio kah, kinetik, visual, gimana gitu? Kalau aku visual kinetik, jadi baca, tapi kadang baca tuh nggak cepat masuk ke otak. Jadi kadang sambil baca sambil nulis. Jadi apa yang ditulis tuh kan kayak keulang-ulang terus, sambil baca sambil nulis. Jadi masuk ke otak gitu. Berarti kalau di tab ada apa tuh? Kalau di tab, kalau di iPad ada yang namanya Good Notes kan, nulis sambil lihat komputer, nulis gitu. Good Notes. Dibikin estetik lah kalau kayak orang-orang di Instagram ya. Biar enak dilihat gitu ya. Biar makin apa ya, makin semangat gitu membacanya. Jadi fun fact ini Fabian ini apa ngerangkum pokoknya tentang iPad tuh dia sering bikin konten juga di Instagram ya Bian. Iya. Jadi sambil belajar sambil ngonten. Iya. Kalau kalau saya sih tadi sempat bingung, visual, audio sama kinetik itu apa ya? Adanya tuh kinestetik masalahnya. Iya. Ya maksudnya Gak ada yang saya mikir, kinetik. Kinetik itu kan yang energi Iya, itu sudah kinetik. Ya, jadi saya maksudnya itu ya, kinestetik kalau saya tuh saya kalau mau melakukan apapun itu harus dibuktikan dulu, harus melakukan dulu. Jadi ya. Siapa tuh? Adalah. Jadi Liam ini laki sejati. Nggak gitu juga sih sebenarnya. Jadi gimana tuh Lim? Kinestetik gitu? Iya, jadi anggap aja kayak kita lagi belajar matematika pakai rumus Pythagoras. Akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C. Berarti ya saya harus saya kerjain dulu nih. Kalau saya nggak ngerjain soal, cuma nginget rumus itu, rumusnya nggak bakal saya inget. Saya nggak bakal inget apa-apa. Jadi harus kerjakan. Saya nggak pernah 1-2 soal gitu. Nah itu baru saya langsung ingat. Oh iya, kalau misalnya mau pakai rumus ini caranya kayak gini, fungsi ini apa aja gitu loh. Jadi ya gitu harus dilakukan dulu baru saya bisa ngerti. Kalau tadi dia visual sama kinestetik, berada di sini kinestetik. Kalau saya murni A. Audio full audio. Jadi kalau misalnya lagi ada guru yang jelasin materi, saya lebih masuk kalau misalnya ada dari video atau dari guru jelasin materi itu. Jadi saya bukan tipe yang nyatet atau tipe yang harus baca tuh sebenarnya saya agak susah. Jadi memori saya itu lebih tertangkap kalau misalnya ada yang ngomong gini, Diandra nanti kamu gini-gini ya. Oke, nah itu bakal ingat. Tapi kalau disuruh baca, Diandra baca ini ya. Ini. Oh, oke. Habis nanti 5 menit kemudian. Jadi gitu. Jadi biasanya gara-gara dulu juga sih kalau misalnya masih kecil gitu, biasanya dibacain sama orang tua. Bukunya dibacain, baru nanti aku tinggal dengerin aja. Nah itu lebih fokus. Walaupun aku sebenarnya sambil main-main sana kemari itu nggak masalah, yang penting aku denger gitu. Nah, kalian kalau nge-manage time gimana? Kan misalnya siang istirahat gitu pulang sekolah. Nah baru mulai belajar malam atau gimana gitu? Biasanya kalau nggak sore malam, beresin tugas sekolah dulu, baru kalau udah bisa deh lanjut. Bebas gitu jadinya. Bisa lanjut bisa lanjut ngedit sama ngedit video sama ngedesain buat organisasi OSIS. Iya, ini fun fact, dia adalah editor tersayangnya di 2021-2022 ya. Periode kami, tepuk tangan semua. Jadi
Jadi kalau kalian lihat-lihat poster-poster di OSIS dulu periode 2021-2022 itu yang ngedit kebanyakan adalah Fabian. Ya. Video-videonya juga di YouTube ya. Kalau kamu bagaimana, Liam? Time management. Ngeri. Jadi istilah ini sering digunakan buat orang-orang yang dianggap gimana ya, rajin, tertata, rapi orangnya. Wah, ini orang ini dia time managing. Wih, pasti hebat nih orang ini. Dan jujur saya bukan orang hebat. Saya tuh kurang tahu ya namanya tuh cara manage waktu tuh. Saya taunya ya paling jam segini. Saya tuh tahu jam segini bangun, jam segini ke sekolah, jam segini pulang sekolah, jam segini les, jam segini pulang les, jam segini tidur. Sisanya tuh waktu kosongnya tuh ya udah ya apa yang harus saya lakukan. Saya lihat, oh ada tugas, sudah kerjain tugas. Tapi kayak kalau nggak ada kerjaan, scroll TikTok, mau lihat baca WA apa segala. Sama ya gitu. siapa tuh? Sama orang tua. Iya, WA-nya orang tua saya, orang teman saya, saudara saya, kan banyak. Nah jadi ya gitu, pokoknya selain waktu yang benar-benar terdefinisikan untuk saya melakukan sesuatu ya sudah, saya sih sebenarnya ikut aja gitu lah, yang ada kerjakan, yang nggak ada ya sudah. Itu jadi lebih efisien juga kalau misalnya ada proyek-proyek dadakan, ada pokoknya kalau disuruh dadakan gitu efisien sebenarnya. Tapi tergantung orang masing-masing. Tapi itu benar sih sebenarnya dari dua rekan saya ini. Jadi lebih ke mengontrol diri aja sih. Kita nggak terlalu yang namanya jam segini saya harus ini harus tepat waktu, enggak sih sebenarnya. Jadi lebih ke santai aja gitu. Saya mau ya yang penting tahu mengontrol diri itu aja. Gitu aja. Kalian kan sering ikut lomba kan ya? Nah, kalian punya tips-tips nggak sebelum mengikuti perlombaan tersebut? Banyak baca, baru apa sih namanya? Jangan lupa doa lo ya. Ya. Banyak baca, banyak berdoa. Baru banyak doa, banyak baca. Terus banyak kerjain latihan soal. Terus kalau misalnya apa yang ada ini tuh ada latihan soal sama soal tahun sebelumnya, itu kerjain, siapa tahu mirip-mirip. Research. Kakak Liam gimana? Jadi sebelum lomba ya, yang lakukan pertama cari materi, kedua pelajarin materi itu, ketiga ya udah kalau kalian udah ngerti materinya sih harusnya nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian bisa nyari kisi-kisi, kalian analisis dulu lah soal tahun-tahun lalu. Kalau misalnya kalian bisa ketemu, oh ini gini, jadi saya kayak gini. Kalau lomba-lomba gitu ada ya, TO-nya kan dipelajarin ada aja. tryout-nya, terus soal tahun lalu mungkin dipakai lagi. Jadi ya gitu, pelajarin aja pokoknya sebaik-baiknya soal-soal yang bisa dikeluarkan itu. Pelajari setiap kemungkinannya dan antisipasi untuk segala kemungkinan yang bakal keluar. Dan ya pastinya ya kalau kamu udah berusaha seperti itu, kamu berdoalah kepada Tuhan dilancarkan lah pas nanti lagi lomba. Nanti otakmu diberikan kekuatan untuk berpikir dengan baik dan hasil jawaban-jawaban yang kamu keluarkan berkualitas semua. Amin, gitulah ya. Jadi dari sini kita belajar ya, kalau misalnya mau menang atau mau ngikut lomba itu bukan cuma berdoa doang atau berusaha doang, tapi harus berusaha dan juga berdoa. Ya, kalau saya sendiri kan tadi mereka tentang soal-soal gitu ya. Kan saya emang sering juga ikut yang soal-soal gitu, tapi saya pribadi lebih senang ikut yang LKTI gitu-gitu. Itu sebelumnya ya biasanya cari dulu permasalahan-permasalahan yang ada di misalnya sekitar sekolah atau di tempat tersebut, karena dari situ kita bisa nyari latar belakangnya. Atau kalau misalnya kita ada kepikiran, wah mau buat apa tadi dibilang itu pohon bisa ngomong gitu. Nah itu ya kita lihat dulu gimana cara buatnya. Pokoknya yang penting kita ya tahu dulu lah teknisnya, kita lihat dulu biar gampang juga bikin latar belakangnya, nyusun rencananya juga gampang tuh. Lanjut. Nah, masih berkaitan dengan lomba-lomba, ada nggak benefits ikut lomba-lomba ini? Pasti ada lah ya. Yang pasti ada dapat sertifikat, baru buat masuk SMA pilihan gitu kan. Iya benar. Ya seperti tadi udah katakan teman-teman saya ini, ikut lomba ini manfaatnya istilah ada 3. Ada masa depan, sekarang, dan masa lalu. Wih, bener banget. Masa lalunya ini pengalamanmu, kamu belajar, hasil yang kamu belajar dari masa lalu ini, ya udah, kamu tuh jadi untuk ilmumu untuk masa depan. Yang kedua masa sekarang. Masa sekarang itu sebenarnya sih
lebih bergantung kamu menang lombanya atau kamu ya dapat juara lah setidaknya ya. Kalau masa sekarang ini financial benefitsnya tinggi. Istilahnya itu setiap lomba zaman sekarang ya apa yang nggak ada hadiah uang tunai gitu. Jadi masa sekarang itu uang tunai dipakai masa sekarang. Masa depannya yang tadi itu dibilang teman saya, sertifikatnya, dan ya udah kamu bisa masuk SMA bagus pakai sertifikat itu. Mau kamu menang atau enggak, kalau misalnya kamu udah punya bukti, oh ini saya sering ikut lomba, ini saya aktif, ya udah pasti ya sekolah pasti dijadikan pertimbangan kalau kamu masuk kayak gitu. Iya, kalau saya apa ya benar sih, udah lengkap tadi yang diomongin sama Fabian dan Fabian dan Liam itu. Tadi aku mau ngomong Fabian dan Sayhan. Ya, jadi ya kalau menurut saya sendiri yang paling dekat aja dulu tuh kalian dapat pengalaman dari lomba itu. Jadi lomba itu bukan berarti kalian harus menang, tapi kalian dapat pengalaman dari lomba-lomba yang kalian ikutin itu. Terserah mau itu lomba LKTI, mau itu lomba Olimpiade, mau itu lomba nyanyi, ada penyanyi sebelah sana dan sebagainya macam itu. Gak apa-apa, yang penting kalian mau mencoba dulu, berani mencoba itu adalah kunci. Tapi kalau misalnya bisa menang itu bonus dan ngebanggain juga orang-orang di sekitar kalian gitu. Baik. Nah, belakangan ini kalian ada dapat prestasi apa ya kalau boleh tahu? Kita itu ya Liam, apa namanya? Kebanyakan ini orang prestasinya lupa sendiri. Kasih nama satu lah. Kalau saya sih, oh iya. ya kalau saya sih kemarin tim paling baru ya. Kemarin menang Academic Championship yang diadakan oleh SMA KPS gitu ya. Kemarin ya puji Tuhan lah juara 1 ya. Jadi ya itu sudah sih prestasi terbaru saya. Cuman ya moga-moga di belakang mah banyak banget ya. Moga-moga ya kedepannya bisa dapat lagi, amin. Kalau saya sama ini kebetulan LKTI ya di bulan Februari kalau nggak salah. Enggak, agak nggak sih? Agak pertengahan deh pokoknya, lupa. Agustus. Tapi sempat ikut lomba-lomba poster yang ini ahlak BUMN. Kita kayaknya semua sekolah ikut ahlak BUMN deh. 94 paling banyak kemarin itu ya. Hampir 16 orang lebih. Tengah kelasnya pergi itu. Iya betul. LKTI juara 1 di Pekan Fisika Unmul itu insya Allah nanti mau ikut lagi ya kalau misalnya kita punya ide. Insya Allah gitu. Ya. Kalau kamu apa? Kalau aku waktu itu sama kayak Pekan Fisika. Iya, kita sekelompok. Pekan Fisika itu LKTI, baru kita coba Olimpiade Fisika sama cerdas cermat. Itu kalau yang menang itu ya, kalau misalnya yang enggak tuh kita banyak banget sekelompok, kita berdua. Kalau ini juga pernah sini Asramatika ya, kalian waktu itu berdua kan? Bukan, Pekan Fisika. Oh iya, Pekan Fisika. Asramatika ya menang kemarin tapi sama sama Valeri sama Nathan. Kalau aku Pekan Fisika, yang LKTI baru Ki Hajar gitu-gitu banyak deh. Nah tadi itu kan pertanyaannya masa lalu tuh belakangan ini. Nah kalau sekarang kalian sedang ikut lomba apa ya kalau misalnya boleh tahu? Kalau aku lagi free. Lagi hiatus gitu ya? Soalnya mau ulangan sekolah, jadi ujian sekolah. mau fokus sebentar lah gitu. Cuman ya tapi kedepannya akan ada kan ya? Iya dong, ditunggu aja. Uploadan piala, iya. Amin, aminin dong. Amin. Kalau Fabian dan Liam? Aku sekarang ikut UI Biofest. Terus sama Valeri sama temen kelas 8 Naila di situ. Nanti kayaknya mau ikut Pekan Fisika lagi, tapi nggak tahu sih mau sama siapa. Cuman kalau yang Olimpiadanya ya nanti ikut sendiri aku. Cuman nih kalau cerdas cermatnya kan kelompoknya nggak tahu kelompoknya siapa nih. Open recruitment nih yang mau join. Siapa nih? Itu angkat tangan semua di belakang. Kalau Fabian lagi istirahat ya? Ya lagi istirahat. Belum ada ikut lomba, tapi ntar kedepannya ada. Ya, baik. Nah, kalau role model atau support system kalian siapa ya kalau boleh tahu? Siapa? Oh ya. Kalau aku orang tua pastinya ya, sama ya orang tua pastinya. Jadi terutama kalau misalnya di OSIS tadi itu ya, saya kebetulan orang tua saya dua-duanya OSIS, jadi kayak saya wah keren nih. Saya juga pengen OSIS gitu. Kalau misalnya di bidang prestasi apa segala tuh, terutama di dalam support system ya namanya, itu sangat berperan orang tua tentunya. Karena kalau misalnya lagi kesulitan apa tuh kadang dibantuin. Oh Deandra ini kira-kira
Dada ini kira-kira bagusnya gini deh, kayaknya kalau misalnya gini salah deh, kalau misalnya tuh LKT itu apa segala macam gitu. Terus grammar juga kadang-kadang dibaikin sama orang tua atau segala macam gitu, kurang lebih gitu sih. Kalau saya ngomong soal role model atau support system ya, kayaknya ini topik yang agak jadi ngomongnya tuh, kalau ngomongin itu saya kalau lagi deep talk atau apa gitu saya ngomongnya itu role model atau support system saya. Karena ini tuh bagi saya ini sangat banyak gitu loh, bukan cuma satu role model saya, bukan cuma satu support system saya. Jadi terima kasih banyak buat my friends, my family, orang tua saya yang sungguh suportif, teman-teman saya, semua yang ada di ruangan ini ya, semoga teman-teman baik semua. Jadi terima kasih telah mendukung saya melalui segala hal yang saya perjuangkan dalam lomba-lomba, sekolah dan sebagainya. Dan tentu saja selain teman dan orang tua saya, ada juga saudara-saudara saya dan juga ada seorang yang sedang menunggu saya jauh di sana. Orang tua saya. Iya, bener ada yang lagi di Australia sekarang. Gitu, jangan pada jadi sekarang ya saya terima kasih banyak aja lah ke semua orang yang telah mendukung saya dulu, sekarang dan ada di masa depannya. Saya terima kasih banyak ya, semoga kalian bisa tetap mendukung saya di masa depannya nanti. Selalu dong pastinya. Bener banget kata si Liam tadi, role model atau ya itu motivasi itu banyak didapat dari teman-teman kita juga toh, bahkan dari sekedar kita scrolling sosial media kan bukan semua dari sosial media itu nggak penting kan, pasti ada kayak ada konten kreator yang memang public speakingnya bagus, itu menurut saya ya keren aja gitu. Kalau misalnya ini teman sosmed juga berpengaruh banyak betul. Ya. Saya juga ada kan, kalau saya mau minta pendapat yang benar-benar objektif ya juga ada kan, pasti kan teman sosmed bisa kita tanyain. Kalau Fabian siapa nih? Kalau aku role modelnya mamaku sih, karena mamaku tuh sering cerita dulu lomba apa aja diikutin. Yang penting tuh pengalaman soalnya. Kalau support system, my friends and family juga. Keluarga sama teman-teman. Iya, bener banget tadi kata Fabian itu, orang tua pada sering bilang ikutin aja dulu, jangan takut deh. Yang penting ada banyak pengalaman, jadi ya pengalaman hidupnya jadi nggak garing-garing banget gitu ya bahasanya. Iya. Baik, pertanyaan terakhir nih. Kalau kata-kata motivasi kalian punya nggak? Ya siapa duluan aja? Aku ada nggak ya? Jadi saya sih punya 2 ya. Tapi mungkin saya bisa bilang ya sudah lah, dua-duanya aja lah. Ini yang pertama ini dari saya sebenarnya nonton di salah satu series film kesukaan saya tuh ada yang bilang what good are wings without the courage to fly. Jadi kalimat ini tuh mengatakan kepada kalian, kalau misalnya kalian punya bakat, udah punya sayap, kalau kalian nggak mau terbang ya gunanya apa gitu loh, sama aja bohong. Jadi ya buat kalian semua yang di sana ya jangan takut buat mengembangkan sayap kalian dan pergi terbang menuju masa depan. Terus yang kedua ini saya dan teman saya yang satunya lagi, ini kita berdua ini sama-sama suka ini. What good are you're only given one spark of madness, don't lose it. Kalau ngomong itu ya, kamu tuh cuma diberi 1 kali kesempatan, kamu cuma diberi 1 tembakan dalam kegilaan yang kamu punya dalam dirimu. Jadi kamu janganlah kamu kegilaan itu jangan hilang, karena itu akan membantu kamu sangat banyak di masa depan ya. Kalau Fabian gimana? Aku ada nggak ya? Aku dulu deh. Kalau aku lebih ke ya jalanin aja dan kayak tadi udah pantang menyerah. Sama apa ya? Menurutku nggak ada salahnya kalau kalian mau mencoba gitu. Karena kalau misalnya nggak dicoba, gimana kita tahunya itu bakal terjadi? Kalau misalnya kalian terlalu mikirin banyak hal kayak, nanti bakal gini kali ya, nanti bakal gini ya, kan kita nggak tahu apa akhirnya kalau kita nggak nyobain. Gitu. Makanya kenapa enggak mulai aja dulu gitu. Apakah Fabian sudah terpikirkan? Belum nemu saat ini belum. Gimana nih? Mau lanjut aja atau gimana? Lanjut aja. Ini sudah cukup menginspirasi. Motivasi-motivasinya. Baik, terima kasih Diandra, Fabian, dan Liam atas pendapat-pendapatnya. Segmen selanjutnya adalah prestasi dalam bidang non-akademik yang akan di-host oleh Balkis. Tadi sudah podcast bersama segmen
akademik. Nah, sekarang kita beralih ke segmen non akademik bersama cewek-cewek cantik di sini. Tolong perkenalkan diri masing-masing. Ya, dengan saya Ruth Kaila Natania Wijaya. Saya Amara, halo. Kalau boleh tahu kalian bidang non akademiknya ini apa ya? Kalau saya di olahraga taekwondo ya, kebetulan. Kalau Amara? Kalau saya di nyanyi. Boleh ceritain nggak apa kayak awal mula kalian tertarik ke bidang itu? Awal mula itu sebenarnya nggak tertarik sama sekali. Jadi disuruh orang tua sebenarnya, disuruh trial kan. Taunya cocok ternyata, taunya suka nyanyi. Akhirnya dilanjutin deh sampai sekarang. Kalau saya waktu itu mulainya dari sekitar awal kelas 6 SD, itu kebetulan mama saya ngajak gitu loh. Kayak, ayo ikut ya latihan nyoba gitu kan. Terus awalnya aku nolak, aku nggak mau gitu kan. Soalnya aku udah mikir-mikir dulu tuh kayak, wah kayaknya orang-orang di sana udah pada hebat nih, sedangkan aku baru masuk gitu kan. Takutnya aku kayak, ya baru mulai sendiri gitu kan. Terus akhirnya mama aku sampai bilang kayak nggak apa-apa, latihan dulu coba sekali, nanti kalau urusan lanjutnya urusan belakang lah. Jadi saya ikut dan akhirnya sampai sekarang. Nah, kan ini apa ya? Sudah pro ini ya ceritanya. Amin. Nah, kan itu butuh latihan kan. Latihan biar bisa ningkatin. Ada nggak sih tips kayak biar semangat latihan gitu? Padahal kamu kayak gak mau latihan nih. Ada nggak? Dibiasain aja sih. Kan awal-awal pasti selalu males ya. Kalau lama-kelamaan pasti bosen juga kan ya. Mungkin dibiasain aja. Kan pasti ada jam-jam latihannya. Dibiasain nanti lama-lama kebiasaan. Ya dipaksa sih awalnya. Kalau saya jujur sih sampai sekarang masih sering malas latihan kayak Sama. Apalagi kalau misalnya lagi hari sekolah tuh, terus di hari sekolah itu udah panas banget hawanya tuh kayak wah males banget nih latihan harinya panas gitu kan, terus berat banget latihannya gitu. Tapi ya saya masih bisa sih kayak mikirnya ke diri sendiri kayak oh kamu harus latihan gitu loh, kayak kamu nggak tahu apa yang kamu capai ke depannya jadi Bagus. Nah, bicarain soal kayak latihannya tuh cara kalian ngurusin time managementnya. Nah, gimana itu? Kan kayak ketimpa-timpa kan itu pastinya. Kamu duluan? Kalau saya sih kayak misalnya kalau lagi sibuk-sibuknya sekolah tuh atau misalnya jam-jam ulangannya atau banyak-banyak tugas gitu kan. Sedangkan saya biasanya latihan malam ya. Jadi saya biasa kalau banyak tugas tuh siang habis pulang sekolah saya atur dulu, pilih tugas-tugasnya mana yang kira-kira yang paling susah atau yang deadline-nya paling cepat. Jadi bisa saya selesaikan dulu di siang hari itu. Jadi malamnya itu ya saya tinggal latihan dan besoknya ya udah clear, tugasnya udah santai gitu. Kalau aku time manajemennya pasti diatur dulu. Sekolah itu paling utama. Jadi sisanya jadi kalau misalnya ada kegiatan di sekolah, jadi lesnya mungkin diundur atau diganti hari gitu. Supaya bisa seimbang juga. Nah, kan pasti pernah ikut lomba ya. Ada nggak prestasi atau pencapaian yang kalian dapatkan belakangan ini? Kalau untuk saya belakangan ini belum ada ngikutin pertandingan atau kejuaraan apa-apa. Cuman kemarin kebetulan saya baru achieve naik ke Sabuk Hitam yang lokasinya di Samarinda. Jadi ya untuk sementara ya begitu, belum ada kejuaraan, baru selesai achieve Sabuk Hitam. Kalau aku terakhir FLS 2N tingkat kota itu juara 3. Terima kasih. Itu sih paling terakhir. Emang ini keren banget ya berdua ya. Sudah cantik. Malu deh. Nah, buat Rukaila nih, pernah kan kamu pernah terpilih sebagai siswa berprestasi nih tingkat SMP, tingkat nasional. Gimana tuh ceritanya? Jadi waktu itu awalnya kan itu lagi masa parah-parahnya COVID ya. Jadi semua itu dilakukan serba online. Terus kebetulan waktu itu saya disuruh ikut untuk lombanya online speaking gitu. Dan saya ya udahlah ikut aja gitu kan online juga nggak ada salahnya. Ya udah saya coba dan ternyata hasilnya keluar saya juara 1 kan. Terus kebetulan habis itu nggak berapa lama tiba-tiba sekolah kasih tahu nanti kamu 17 Agustus ikut ya upacara yang di Lapangan Merdeka 17 Agustus gitu. Jadi waktu 17 Agustus saya pergi ke Lapangan Merdeka terus
ikut upacara sama wali kota. Yes, keren banget ini. Nah, buat Amara pernah ikut lomba nyanyi tingkat internasional? Pernah beberapa kali. Apa itu perbedaan kayak rasanya pas kamu ikut tingkat nasional sama tingkat internasional? Kalau internasional yang terakhir kali diikutin itu kebetulan lagi COVID kan. Jadi sebenarnya sedih sih gara-gara dilakukannya online ya. Jadi kita nge-record dulu baru ditampilin. Beda kayak lomba nyanyi yang sebelum sama sesudah COVID kan dia langsung penjuriannya ya. Jadi feel-nya sebenarnya kurang, cuman sertifikatnya bagus sih karena ajangnya internasional. Terus kemarin juga alhamdulillah juara yang internasional, juara 2 kalau nggak salah. Keren. Nah, ini kan biasanya karena sering ikut lomba ya pastinya ya, sering ikut pertandingan. Nah, itu biasanya yang dipersiapkan sebelum kalian lomba atau tanding itu apa? Kalau saya biasa kan seminggu latihan 3 kali ya, Senin, Rabu, sama Jumat. Nah biasa kalau udah dekat-dekat pertandingan itu, biasa saya latihan yang awalnya seminggu 3 kali, bisa jadi setiap hari 7 kali jadi kan. Terus untuk pertandingan juga biasanya di tempat latihan saya itu di push gitu loh latihan fisiknya, katanya biar kuat kan pas tanding. Terus kalau saya juga untuk menghadapi pertandingan, persiapan pertandingan itu biasa latihannya dimulai 3 bulan sebelum pertandingan. Jadi 3 bulan itu latihan tiap hari. Oke, kalau misalnya aku mungkin kalau misalnya ada lomba itu pasti latihannya dipadetin ya, bisa setiap hari, pokoknya sesempatnya. Habis itu lagunya juga pasti udah disiapin, jadi lagunya itu terus, nggak bakal difokusin ke lagu yang mau dipakai lomba. Terus sebelum lomba pasti selalu nyempetin pemanasan sih, kayak beberapa jam sebelum naik panggung pasti pemanasan dulu. Jadi lebih terbiasa ya? Iya, betul. Kalian capek nggak sih? Jujur kadang capek sih. Jujur lumayan. Soalnya tapi ya gitu. Nyanyi kan pakai suara ya, bukan pakai fisik. Fisik juga mungkin lebih susah lagi. Cuman kalau suara, kalau serak ya mungkin. Tapi kalau fisik karena udah latihan banyak ya, jadi kayak udah terbiasa gitu loh. Oh ini udah umum lah, kayak latihan biasa gitu. Jadi udah tahu lah rasanya. Nah, benefit kalian ikut lomba nyanyi ataupun bertanding itu apa? Kalau di bidang saya kebetulan benefitsnya lumayan ya. Yang pertama benefitsnya itu bisa ke fisik jadi lebih kuat gitu kan. Kalau olahraga nggak mudah lelah. Terus benefitsnya juga bisa ke aspek prestasi atau sosial gitu kan. Kalau misalnya di tempat latihan tuh kita dapat teman-teman baru gitu. Jadi temannya bukan cuma di dalam lingkungan sekolah, tapi juga bisa di luar lingkungan sekolah. Jadi kayak ya pergaulan kita jadi lebih luas lah gitu kan. Terus bisa juga ke aspek prestasi, tadi saya bilang kan non akademik. Itu juga kita ikut banyak ajang-ajang lomba gitu. Jadi ya kalau menang lumayan kan bisa ke arah pendidikan, jadi lebih gampang gitu. Menang nggak apa-apa ya, Iya, atau pengalaman, tapi Pengalaman. kalau bisa lebih baik menang. Iya. Lebih dapat ini cuan. Bener sih, menang keren. Kalau aku itu sih benefitnya adalah kita bisa punya keahlian yang sebenarnya tuh dia nggak diajarin secara khusus di sekolah. Jadi kalau misalnya akademik kita nggak unggul tuh sebenarnya nggak kenapa-napa, soalnya kita pasti ada keunggulan di bidang lain, mungkin itu nyanyi lah, taekwondo atau yang lain yang lain-lain, bisa keahlian bidang yang apapun di luar akademik atau lingkungan sekolah gitu. Iya betul. Terus kalau menang biasanya sertifikatnya bisa ngebantu untuk misalnya masuk SMA, jalur pendidikan gitu. Bisa macam-macam. Ini sekarang kayak ada ngikutin lomba kah atau ada lomba yang akan mendatang gitu? Kalau untuk sekarang saya masih nggak ada lomba dalam waktu dekat, soalnya kan baru selesai Achieve Sabuk Hitam, jadi untuk sementara break dulu. Tapi nanti mungkin pertengahan tahun ada kejuaraan, mungkin saya akan ikut. Kalau aku sedang tidak melakukan lomba apa-apa dan mungkin dalam waktu dekat ini juga nggak ada. Rehat ya? Iya. Cuman biasa tiap beberapa bulan selalu ada kayak perform rutin gitu sih dari tempat itu. Oke.
Nah, kalau boleh tahu kayak role model atau support system kalian nih, apa biar ada yang support ini siapa aja? Kalau untuk role model pasti ya role model saya mungkin semua atlet yang udah hebat di luar sana yang udah di jenjang internasional gitu kan. Terus ada guru-guru yang ngajar saya juga di tempat latihan gitu kan. Terus untuk support sistemnya itu juga keluarga yang pasti kan, keluarga itu nomor 1, mama papa gitu. Terus support system saya juga ada teman-teman semua yang selalu ngasih semangat gitu kan kalau mau tanding atau mau apa gitu. Ya itu sih sistem. Oh, kalau aku udah bener kah? Oke, terima kasih. Lanjut. Oh, kalau aku nggak ada role model khusus sih. Role model nggak ada yang khusus. Biasa penyanyi kan banyak ya, banyak yang suaranya bagus banget dan penyanyi bisa di mana aja. Jadi role modelnya ganti-ganti, mungkin tiap minggu, tiap hari bisa ganti. Kalau support system, keluarga sih. Keluarga pasti paling pertama, habis itu teman-teman yang ada di belakang sini juga. Habis itu pokoknya ya, terima kasih supportnya. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ada nggak kata-kata motivasi atau penyemangat buat para penonton atau adik-adiknya? Untuk kata-kata motivasi mungkin untuk teman-teman yang lain gitu kan, untuk mencapai sebuah prestasi itu kan nggak mudah ya, masih banyak rintangannya, banyak kesulitannya. Tapi ya nggak apa-apa asalkan kita terus berusaha gitu kan, kita nunjukin usaha kita, terus kita juga pantang menyerah juga, coba terus nggak apa-apa, kita bakal bisa lah berhasil gitu. Keren. Kalau aku mungkin itu kali ya, apa? Mungkin itu, coba aja dulu kali ya, soalnya kan kita nggak tahu, mumpung masih remaja juga, jadi bisa nyoba apa aja, coba aja dulu misalnya. Ya jangan takut gitu loh, ya, buat nyoba apa aja gitu. Ya misalnya mau nyoba apa kayak nyanyi, taekwondo, bisa mungkin aja tiba-tiba ada yang nyantol satu nanti ya, jadi mungkin pekerjaan. Terus jangan takut gagal juga, soalnya kan kadang gagal itu kan bisa kayak menjadi jalan kita ke keberhasilan lah gitu. Jadi jangan takut gara-gara kamu udah gagal sekali, kamu nggak mau nyoba yang lain gitu. Ya. Coba aja terus gitu, mungkin siapa tahu bisa. Mumpung masih muda juga, jadi masih banyak opportunity yang bisa diambil. Ya gitu. Sangat memotivasi ya semuanya. Yes. Nah, ini merupakan segmen terakhir kita ya sayangnya. Terima kasih banget buat Ruth Kayla dan Amara. Sama-sama. Lanjut penutupan. Alright, I guess that all the experience that we have heard today. Thank you so much for all the narasumbernya di sini. Terima kasih banyak. Walaupun ada hilang satu lagi main basket, ekskul sih lebih sebenarnya. Kita memang sibuk ya. Nah, terima kasih banyak buat ibu bapak guru yang ada di belakang kamera yang sudah bantu-bantu banyak. Shout to Bu Nana, Pak Rikno, Pak Bakrawi, Pak Aris, Bu Dwi, Ibu Peri kita tercinta. dan guru yang udah mensupport jalannya podcast kali ini. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Next time kita coba lebih baik lagi, dan mungkin kalau misalnya ada podcast lagi yang isi kita atau yang ada yang lagi Boleh. Oke, see you See you next time. next time. Bye bye.